pencairan dana BOS tahap ketiga tahun 2021, yaitu tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cinecit. Kembali saya Rizal Gibran hadir memberikan informasi terbaru mengenai bantuan operasional sekolah reguler tahun 2021. Kapan kira-kira pencairan dana BOS tahap ketiga tahun 2021 dan rencana kebijakan BOS reguler tahun 2022. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahap ketiga untuk tahun 2021. Tentu ini menjadi bahan pertanyaan juga bagi setiap satuan pendidikan, kira-kira kapan pencairan dana BOS tahap ketiga ini. Nah, yang jelas pada video kali ini kita akan mencoba menelusuri pencairan dana BOS tahap ketiga tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mengetahui kapan kira-kira pencairan dana BOS tersebut. Langkah pertama tentu kita harus masuk dulu di portal BOS Kemdikbud di sini. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu tinggal masuk saja di dashboard portal BOS Kemdikbud yang seperti ini, dan kita akan mencoba menelusuri kira-kira kapan pencairan dana BOS tersebut ya. Yang pertama tentu di sini ada beranda, kemudian juga daftar penyaluran, konfirmasi rekening, konfirmasi dana BOS, laporan sekolah dan sebagainya. Coba kita melihat di daftar penyaluran terlebih dahulu. Di sini, Bapak dan Ibu, di sini terdapat angka ataupun juga di sini terdapat data yang bisa kita ketahui untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Tentu saja untuk tahun 2021 misalkan di sini ini ada nomor rekening, kemudian juga nomor salurnya, dan jika kita melihat di detail di sini, maka Bapak dan Ibu nanti bisa melihat seperti ini. Ini untuk detail rekening sekolah kita penerima dana BOS, ya. Nah, kemudian untuk tahap keduanya juga sama, nih. Nah, di sini terdapat dana BOS tahap pertama, tahap kedua, dan ini khusus untuk tahun 2021 begitu ya. Sementara untuk tahun 2021 tahap ketiga di sini belum terdapat ataupun juga belum ada datanya. Jika kita melihat di tahun sebelumnya di daftar penyaluran sini, kita masuk di konfirmasi dana BOS terlebih dahulu. Ini ada data di tahun sebelumnya dan juga di tahap 1 dan tahap kedua. Tahun 2020 saja untuk tahap ketiga. Nah, yang ini untuk tahun 2020 ya. Di sini terdapat tanggal 24 September tahun 2020. Ini surat keputusan kementerian ya tentang penerima dana BOS. Nah, kemudian setelah itu ada keluar nanti SK penetapannya. Di sini terdapat tanggal 30 bulan September tahun 2020. Nah, jika kita melihat dari tanggal 24 sampai tanggal 30, di sini terdapat jeda waktu sekitar 1 minggu. Artinya, dalam waktu 1 minggu tersebut akan keluar SK, kemudian nanti disusul dengan SP2D. Kalau kita melihat dan kita merujuk pada tahun 2020, jawaban kapan kira-kira pencairan dana BOS tahun 2021 untuk tahap ketiga, ini kalau merujuk dari tahun 2020 yaitu sekitar akhir bulan September sekarang. Sekarang masih tanggal 9, kita masih punya beberapa waktu, menyisakan beberapa waktu ya. Dan bisa dipastikan kalau memang melihat ini keluarnya di akhir bulan dan diterimanya oleh Bapak dan Ibu biasanya itu tanggal awal bulan gitu ya, di bulan Oktober. Kalaupun misalkan Bapak dan Ibu ingin mengecek terlebih dahulu, coba cek di rekening Bapak dan Ibu semuanya, dan saya rasa itu tidak akan jauh berbeda begitu ya dengan data-data tahun sebelumnya. Kenapa saya bisa memastikan seperti itu? Karena di tahap kedua saja ini gambarannya Bapak dan Ibu ya. Ini di tahap yang kedua tahun 2020 itu tanggal 5 bulan Mei dan SK-nya itu tanggal 13 bulan Mei. Ini hampir sama dengan tahap kedua tahun 2021. Nah, yang ini. Ini tanggal 29 bulan 4 dan ini tanggal 6 bulan 5. Itu ada jeda waktu sekitar 1 minggu. Artinya Bapak dan Ibu juga bisa berkaca ataupun juga menelusuri dari data yang ini begitu ya. Kemudian juga di tahap pertama juga tahun 2020 sama.
Ini jeda waktunya sekitar 1 minggu, dan itu biasanya diperlukan untuk sinkronisasi data dan juga penyaluran dana ke rekening masing-masing. Dan itu tergantung kebijakan dari bank penyalur itu sendiri, apakah sudah siap uangnya atau tidak, begitu ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, bisa diprediksi bahwa pencairan dana bos tahap ketiga tahun 2021 yaitu tanggal 30 September tahun 2021. Kalau melihat dari data yang ini itu ya. Jadi kita bersabar saja buat Bapak dan Ibu semuanya. Kita tidak bisa menafikan bahwa memang kebutuhan sekolah itu sangat banyak sekali saat ini, baik untuk proses pembelajaran, pembayaran honor, dan lain sebagainya. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi buat Bapak dan Ibu memastikan kira-kira kapan pencairan dana bos tahap ketiga tahun 2021 ini. Jika melihat dari data ini, maka itu bisa dipastikan akhir bulan, dan mudah-mudahan di awal Oktober kita semua bisa mencairkan dana bos tersebut. Mengenai kebijakan dana bos tahun 2022, ini dikutip dari kompas.com. Katanya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memastikan bahwa semua sekolah akan mendapatkan dana bos. Syarat sekolah penerima bantuan operasional sekolah tersebut itu harus memiliki minimal 60 siswa menjadi tidak berlaku di tahun 2022. Nah, keputusan tersebut diambil Kemdikbud setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi COVID-19. Kemdikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan persyaratan ini pada tahun 2022. Demikian disampaikan Nadiem Makarim pada rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI kemarin. Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa situasi pandemi saat ini dirasa cukup ekstrim. Untuk menghadapi pandemi ini perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar. Ia juga mengatakan bahwa Kemdikbud sangat sensitif terhadap situasi masyarakat, dan ia akan terus menerima masukan terhadap persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakuannya setelah tahun 2022. Kemudian Pak Nadiem juga menjelaskan pemanfaatan bos reguler tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal, tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, kebijakan tersebut menurutnya memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang dapat ditingkatkan dengan dana bos. Kemudian juga Kemdikbudristek menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dana bos pada dasarnya berpihak kepada yang paling membutuhkan. Apalagi saat ini dialokasi dana bos di setiap daerah bersifat majemuk, di mana dana yang diberikan dikalikan indeks kemahalan. Dampaknya dari setiap satuan pendidikan yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal itu bisa mendapatkan dana yang jauh lebih besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, Pak Nadiem juga menggarisbawahi perihal dana bos afirmatif. Ia mengatakan bahwa satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan akan mendapatkan sesuai kebutuhannya. Setiap kepala sekolah benar-benar memiliki kemerdekaan untuk menggunakan apa yang terpenting bagi sekolahnya. Jadi kebijakan Pak Nadiem, jika kita melihat dari berita ini, bahwa di Permendikbud nomor 6 tahun 2021 bahwa syarat untuk menerima dana bos itu satuan pendidikan minimal memiliki siswa sebanyak 60 orang selama 3 tahun berturut-turut. Banyak kalangan yang menilai bahwa hal ini tentu diskriminatif begitu ya terhadap sekolah-sekolah yang memang jumlah siswanya kurang dari 60. Sehingga Kemdikbud ini akan menghapus syarat tersebut untuk di tahun 2022. Ini mudah-mudahan menjadi kabar gembira buat kita semua, terutama bagi satuan pendidikan yang memang jumlah siswanya itu kurang dari 60. Mudah-mudahan informasi ini menjadi bahan bagi Bapak dan Ibu semua terkait penyaluran dana bos tahap ketiga tahun 2021 dan rencana kebijakan Kemdikbud tahun 2022. Semoga bermanfaat. Saya Rizal Jibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.